Coba panjenengan ceritakan kebiasaan atau kebijakan yang diterapkan oleh Tunggul Ametung konon waktu itu ya, dia memang sangat sedikit kejam terhadap ini ya masyarakat dan tidak dekat dengan para pemuka agama waktu itu. Apa benar seperti itu? Ini yang tercatat di sejarah ya, saya tidak tahu yang aslinya. Kalau berlaku, ya memang benar. Ini benar seperti itu. Aturan-aturan ketatanegaraan banyak yang dilanggar. Tunggul Ametung itu apa kayangan juga? Oh bukan. Ya memang akan menyesuaikan lah ya. Nafsu lah. Ya. Karena nafsunya. Ya karena memang kayangan kan petugas, jadi dia memang bukan petugas, jadi lebih sulit mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Dari semua yang saya pelajari dan dari yang Tunggul Ametung lakukan, hati sudah bergejolak. Ini tidak sama dengan apa yang kita diajarkan di sini. Teori yang banyak dapatkan di sekolah ya, kemiliteran. Ya, termasuk ketatanegaraan. Ya, sama yang diterapkan oleh penguasanya tidak sama. Contoh seperti pajak tahunan. Misalkan pajak tahunan terakhir dibayarkan bulan ke-8, tapi dia bulan ke-4 sudah diminta lagi. Sudah memaksa. Dia suka menghambur-hamburkan harta. Ya, itu kesenangan pribadi. Ya. Banyak sebenarnya, tapi tidak boleh. Ya, itu salah satu saja. Ya. Sampai seperti mungkin pengaduan lah. Tapi itu pun disampaikan secara diam-diam kepada saya. Saya pun waktu di situ juga bertugas mendata apa yang pendapatan waktu itu. Ya, waktu itu ada di daerah selatan. Ya, masyarakat banyak yang istilahnya mengadu. Keluh kesah. Karena tidak semua wilayah itu punya penghasilan yang tetap. Masa-masa sulit. Ya. Tapi tekanan dari sang penguasa dan jangka waktu yang ditentukan itu memberatkan. Setelah panjenengan dengar keluhan banyak dari masyarakat, langkah apa yang panjenengan ambil waktu itu? Dari situ 4 wilayah tadi, termasuk yang ada di sana, Karangploso. Ya. Saya mendengar ada seorang empu. Ya. Tapi belum ada rencana. Masih pendapat cerita. Ada Empu Sakti. Yaitu beliau bukan ring. Siapa? Bango Samparan. Karena Bango Samparan itu yang di dalam ceritain sejarah yang tertulis itu ayah angkat panjenengan. Siapa? Bukan ayah angkat. Bukan. Siapa Bango Samparan? Pendamping? Seperti setiap pejabat muda itu pasti ada pendamping yang lebih senior. Ya, memang usia beliau memang seperti
masa-masa pensiun lah jika sekarang. Oh, panjenengan yang akan meneruskan. Ya, seperti itu. Oh, berarti dari beliau lah Empu Gandri. dikenalkan dengan Empu Iya. Gandri. Atau dari Empu Logawe? Bukan dari beliau. Dari Bangun Samparan. Bangun Samparan. Bangun Samparan salah satu pejabat Ya, di Tumapel. ya, itu yang pernah memesan ke Empu Gandri. Oh, dia pernah sebelumnya. Ya. Makanya beliau kenal dengan Empu Gandri. Ya. Terus ada di sana. Beda enggak nama ayahnya Bunda Ken Umang dengan Bangun Samparan? Kalau di sejarah mungkin itu sama. Ya, itu ayahnya. Ya. Yang sebenarnya? Bukan. Oh, bukan. Seperti apa istilahnya? Paman. Ya, paman. Oh, manggilnya paman. Ya, paman. Oh, dari situ ya. panjenengan mulai banyak mengenal atau punya koneksi pejabat-pejabat di Tumapel. Ayahandanya juga pejabat. Ya. Ring 1. Yang ini juga Bangun Samparan itu juga pejabat juga. Ya. Dari situ panjenengan dekat dengan pejabat-pejabat yang ada di Tumapel. Ya. Tapi kan sebelum panjenengan dikenalkan dengan Bu Gandring, itu kan ada intrik-intrik yang terjadi. Oh, banyak. Ya, dengan adanya masukan dari masyarakat. Ya. Yang paling kuat, yang paling utama mendorong panjenengan untuk mengambil alih itu siapa sosoknya? Kalau sosok yang utama sebenarnya tidak ada. Karena dorongan. Ya, saya paham. Ketika panjenengan memang antara hati nurani dengan kenyataan yang ada itu bertentangan. Ya. Tapi kan tidak mudah. Ya, satu, banyak. Untuk mengambil alih kekuasaan dan menggulingkan penguasa. Ya. Itu kan panjenengan harus punya strategi. Ya. Dan itu harus didukung oleh semua jajaran yang ada. Ya. Saya mendengar dulu. Tidak langsung mengutarakan apa yang akan saya rencanakan. Saya serap semua. Ya, panjenengan sudah mendengar semuanya. Ya. Terus strategi apa yang paling utama yang panjenengan lakukan? Dan pasti ada salah satu sosok meskipun tidak terlalu dominan. Ada. Yang paling terdepan lah untuk mendorong panjenengan. Atau panjenengan melakukan diskusi. Tidak mungkin panjenengan bergerak sendiri. Ya, tidak. Mustahil. Di saat dengan beliau Bangun Samparan, kebetulan dia termasuk salah satu yang satu visi. Satu visi dengan saya. Tapi saya pun belum mengutarakan. Terus dari situ siapa saja yang panjenengan galang kekuatan waktu itu dari pejabat-pejabat itu? Soalnya ini kan mau menggulingkan penguasa. Itu kan tidak mudah. Itu sangat risiko tinggi sekali. Kadang-kadang panjenengan baru niat saja panjenengan sudah bisa ditangkap. Jadi banyak hal atau banyak faktor yang panjenengan harus mempersiapkan. Satu, pejabat. Yang pertama yang informasi dulu. Habis itu pejabat-pejabat pendukungnya. Mendengar dulu. Baru nanti militer. Wajib dipegang militer itu. Ya. Karena siapapun yang bisa mengendalikan militer, itu akan jadi pemegang kekuatan. Dari berjalannya 1,5 tahun itu. Di pemerintahan itu 40%. Militer. Alhamdulillah. Semua kan sudah tahu. Dari ring 3, ring 2 sampai ke ring 1. Bagaimana kiprah saya di sana.
ada 70%. 70% militer. Ya. Bisa saya pegang. Ya. Dulu ada sosok di militer yang bernama Kebo Ijo. Itu teman seperjuangan panjenengan? Seperti apa ya? Sahabat. Ya. Tapi beliau lebih senior dari panjenengan. Ya mungkin tidak beda jauh lah. Tidak beda jauh. Mungkin 4 tahun. 4 tahun. Ya. Ketika panjenengan sudah mengambil dukungan baik dari para Brahmana, pasti harus ada dukungan dari beliau dulu, ya kan? Ada. Nah, dari para resi atau Brahmana sebutnya zaman dulu ya. Zaman Singosari. Terus militer, para pejabat, masyarakat sudah. Ya. Terus termasuk si Lembong dan pasukannya. Ya. Sedikit saja, Lembong itu ikut membantu Anda? Lebih ke mengamankan. Apanya? Seperti apa itu namanya? Barang-barangnya. Oh, dia kan maling. Apa? Apa itu namanya? Backup lah. Tapi di luar Masyarakat. ya. Dia saya tugaskan amankan seperti pejabat-pejabat korup lah. Yang memang kaki tangannya si Tunggul Ameto. Ya. Oh, itu tugasnya si Lembong. Ya. Yang di dalam urusanku. Tapi yang di luar. Ya. Pejabat yang di luar. Terus itu saya coba ceritakan dulu tentang prosesnya panjenengan pesan keris itu sampai beliaunya terbunuh. Katanya yang membunuh panjenengan, alasannya apa? Itu penting itu, soalnya itu yang merusak citra panjenengan juga. Ya semua ada alasannya. Di saat itu pusaka belum selesai. Saya 3 kali ke sana. Memang beliau sepuh, sakti. Ya. Itu waktu panjenengan pesan keris itu, awalnya beliau tidak sanggup atau memang sanggup? Beliau sanggup. Minta waktu 6 bulan. 6 bulan. Ya. Terus? Saya minta 4 bulan. 4 bulan. Lah beliau bersedia apa enggak? Bersedia. Ya. Ya. Tapi dengan satu syarat. Apa? Dalam waktu 4 bulan itu jangan pernah datang. Seperti datang hanya sekali. Ambil. Kalau sudah jadi 4 bulan baru ke sana ngambil aja gitu ya. Ya. Karena saya meminta pusaka ini semua ajian pagar perisai harus bisa tertembus. Beliau menyanggupi. Ya, saya akan buatkan seperti yang panjenengan minta. Dari apa bahannya itu? Kecil-kecil. Serpihan meteor. Itu serpihan. Ya. Kecil-kecil. Baja ada. Oh, campuran. Ya. Itu bahannya dari meteor, baja sama apa? Bajanya 20%. 20%? Yang 80% meteor. Oh, cuma 2 bahan itu aja? Ya, cuma 2. Unsur besinya enggak ada? Tidak ada. Hanya baja. Ya. Itu pun 4 bulan, 3 bulan harus dibenam
Ah, 3 bulan purnama pertama ah, dibenamkan, purnama kedua diangkat, purnama ketiga dibenamkan lagi. ah. Itu masih bahan, baru ditempa. Oh, masih bahan Ya, di dalam tanah. ya, Nah, untuk pengisian ya, ya, pengisian khodam ya. ya. Beliau pun seperti berpuasa atau Ya, bermeditasi. ya, beliau pasti melakukan ritual dan 3 tirakat ya. purnama. Ya, 3 purnama baru ditempa. 1 bulan baru ditempa. Ya, Tapi beliau menempa manual dengan tangan atau tahap pertama memang dibakar. dibakar Baru pembentukan. untuk menyatukan 2 unsur tadi ya. Ya, baru pembentukannya. Beliau seperti beliau pijit lah. Ya. 4 bulan. Hmm. Saya kesana, belum selesai ternyata. Oh. Baru gagang. Hmm. Keris sudah jadi. Gagang belum terukir. Oh, belum terukir gagangnya. Ya, tapi sudah ada gagangnya. ada, tapi belum terukir. Tapi sudah terpasang di kerisnya. Sudah, tapi belum terukir. Sama rangkanya juga belum. Belum, rangka belum, gagang saja masih belum. Ini waktunya sudah siap. Saya di sana sudah siap. Akhirnya hari ketiga saya di sana menginap 3 hari. Memaksalah. Ada masa seperti mungkin kalau sekarang masa-masa pejabat itu istirahat. Ya kita sebut kerajaan lah. Kerajaan sepi. Ya. 3 hari harus selesai. Ternyata belum selesai. Akhirnya saya ambil paksa. Ini mau tidak mau harus saya bawa. Tapi beliau seperti berat hati lah. Karena merasa bertanggung jawab. Ya. Tugasnya belum selesai. Ya. Jangan. Ini belum sempurna. Karena beliau kan pusaka itu ketika belum ada rangkanya, maka khodamnya akan liar. Ya, belum sempurna. Karena rangka lah pengendali isinya. Terus? Ini belum sempurna. Nanti jika terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab? Waktu sudah mepet. Karena sudah diperhitungkan jauh-jauh hari, hari hanya. Iya, karena ini masa-masa istirahat para pejabat. Kerajaan sedang kosong. Sudah, saya yang akan bertanggung jawab. Ini sekarang saya bawa. Dari sana beliau berat hati lah. Berat hati, tidak menjawab apa-apa. Dia hanya diam. Tapi beliau tahu ini untuk apa. Beliau mengetahui. Saya bawa beliau diam. Tidak berbicara apa-apa pun, sepatah kata pun. Seperti mungkin kecewa. Tapi saya tahu ini kekuatan sangat besar sekali ya. Iya, sangat besar. Energinya terasa. Saya bisa merasakan. Hanya dililit kain. Kain ya. Kain saya bawa. Baru hari kedua eksekusi. Siapa? Tunggulah betul. Hari kedua
Itu setelah membawa ini. Ya, hari kedua setelah mengambil itu. Ya. Itu sedang apa dia Tenggolan Betungnya? Oh bener sedang tidur sampai eksekusi? Istirahat lah. Bener nggak panjenengan itu ambil keris itu terus sampai titipkan di Kebejo? Ya. Malam. Malamnya itu keris ditunjukkan kepada 4 orang. Ya. 4 pejabat. Cerita dia, saya mendapat pusaka. Dari mana? Oh, ini milik saya. Nah itu panjenengan bisa masuk mengeksekusi Tenggolan Betung di dalam istana kerajaannya dia, di kamarnya, itu kan tidak mudah untuk menembus penjaga-penjaga yang ada. Saya kan sudah masuk ke ring 1. Akses saya punya. Sudah punya. Ya. Tapi kedua, untuk masuk ke kamar raja? Dia tidak ada di kamar raja. Ada di ruang istirahat. Oh, bukan di kamarnya. Bukan. Di luar. Tapi masih seperti ruangan. Ada tempat istirahatnya. Ada ruang terbukanya. Seperti apa itu? Di sini tempat tidur. Ruang santai. Ya, di situ taman. Di sini ruang tidur. Dia ada di sini. Oh, bukan tempat yang utama. Bukan kamar utama. Siang apa malam? Menjelang sore mungkin. Berarti sore hari? Sore. Bukan malam? Bukan. Ya sore hari. Redup lah. Tapi itu bukan malam. Bukan malam. Bukan malam. Petang ya. Menjelang maghrib ya. Ya. Oh, memang sudah terjadwal ya. Ya. Itu waktunya hanya berapa hari? 3 hari. Ya. Hari kedua itu baru eksekusi. Saya ambil dari dia. Diam-diam. Dia meletakkan keris di mungkin kalau sekarang ruang kerja. Saya ambil. Posisi petang itu posisi waktu istirahat para pejabat, prajurit, rolling. Oh, sudah diperhitungkan ya. Sudah. Sampai sedetailnya itu ya. Artinya sampai jam rollingnya ya. Prajurit pun sudah banyak perhitungkan. Ya. Dari ruang kerja tadi pejabat. Ambil ya. Ambil keris di situ. Masuk. Saya masuk. Ya menyelinap lah. Di situ saya eksekusi. Tapi waktu itu tidak ada saksi mata. Tidak ada. Sama sekali. Sama sekali. Berarti Tenggolan Betung sendirian waktu itu. Sendiri. Setelah panjenengan eksekusi, panjenengan kemana waktu itu? Pergi. Mengembalikan ini. Kenapa kok dikembalikan? Itu kan sebagai bukti nanti. Saya mengembalikan ini loh. Apa itu? Yang ini apa itu namanya? Kain. Ya. Kain saya taruh di ruangan dia. Mengembalikan kainnya. Yang ada darahnya. Sebagai bukti. Ya. Kain itu kan sebagai pengganti rangka. Ya. Supaya nanti ketika dicocokkan ada buktinya. Ya. Bekas darahnya yang ada di kain itu. Ya. Itu berapa bukan kali? Kerisnya, tapi ya. Kainnya. Berapa kali tusuk itu? 1 kali. 1 kali aja. Ya di sini. Tepat di jantung aja. Ya. Panjenengan setelah mengembalikan itu meninggalkan tempat. Ya, keluar. Seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ya. Itu waktu yang sangat singkat. Semua berkumpul di sana. Tidak ada yang berani memegang. Ya. Kemudian datang itu 4 itu pejabat yang tadi
yang pernah melihat. Ya. Dari situ semua mengarah. Tuduhannya mengarah tersangka kepada si Kebojo. Ya. Keesokan paginya semua terang benderang. Karena ada bekas darah, jejak darah di kain lilitan. Setelah selesai penyelesaian eksekusi, Pangeran meninggalkan tempat. Seperti apa kelanjutannya? Setelah saya kembali di hari ketiga kematian, berita sudah menyebar. Keris yang digunakan juga tersebar. Ya. Otomatis pelaku juga tersebar. Ya. Tapi hanya beliau yang tahu kalau keris itu milik siapa. Bukan Gandring. Ya. Ya. Di hari ketiga malam hari saya ke kediaman beliau, sang empu. Mungkin beliau juga sudah tahu tidak ada perlawanan. Dan kejadian pun terjadi. Jadi itu alasan panjenengan juga membunuh beliau sang Ibu Gandring ya, supaya tidak terbongkar. Karena yang mengetahui pemilik asli keris itu hanya panjenengan sama Ibu Gandring. Benar. Jadi untuk membungkam supaya tidak terbongkar pelaku aslinya. Terus seperti apa prosesnya panjenengan itu? Kejadian ketika panjenengan datang ke tempatnya beliau, Bu Gandring. Beliau sudah menunggu. Sudah menunggu. Ya. Beliau sudah tahu. Setelah bicara kurang lebih belum sampai tengah malam, karena dengan sadar jadi agak terbayang, bukan karena amarah, bukan karena apa-apa, tapi beliau berpesan seorang resi, seorang empu, jadi tidak mungkin berbohong. Beliau juga sudah menyampaikan keris ini belum sempurna. Dari bentuk ukiran semua sudah tahu. Hanya beliau yang mampu membuat keris seperti ini. Itu alasan saya ke sana. Setelah berbincang, beliau juga menyampaikan ini belum terwadai. Nanti akan ada korban selanjutnya. Dari anak turun kamu.
masih melekat, akan ada nanti korban dari anak cucumu. Ya, terus bagaimana nanti jika panjenengan ditanya, semua sudah tahu keris ini adalah karya panjenengan, tidak ada jalan lain. Ya, akhirnya saya membunuh beliau tanpa perlawanan. Itu panjenengan membunuh beliau itu atas kemauan panjenengan atau permintaan beliau? Beliau tidak meminta. Oh, tidak meminta. Tapi karena seperti kita sama-sama tahu, Ya. beliau pun tidak ada perlawanan. Ya, artinya panjenengan melakukan itu dengan penuh kesadaran. ya, Dan beliau sendiri juga sepertinya sudah mengetahui sudah. kalau mau dieksekusi juga. Ya, Nah, itu panjenengan mengeksekusi beliau Empu Gandreng menggunakan apa? bukan keris itu. Oh, bukan. Bukan. Hanya keris biasa. Keris biasa. Ya, bukan keris itu. Tapi yang tercatat itu panjenengan menggunakan keris itu. Ya, catatan. Tapi memang ada saksi mata dari pengawal atau seperti abdi beliau. Ada 3 orang. Wadah. Tapi itu pun sudah kami bicarakan. Seperti jalan cerita yang sudah harus terjadi. Ya. Mereka pun bertiga itu juga tidak tahu yang saya gunakan adalah bukan keris itu, bukan keris yang tanpa rangka. Ya. Dari situ saya langsung kembali, berdiam diri dulu, tidak langsung ke istana. Sebelum ke sana, yang saya ingin mengetahui dulu titik lokasi beliau, desanya Empu Gandreng itu yang tercatat di sejarah kami itu daerah nama desanya itu Desa Lulumbang. Saya tidak tahu yang sebenarnya itu desa apa namanya. Bukan. Ada di sana empu, tapi bukan beliau. Di mana? Selatan. Blitar. Ya, jika sekarang masuk wilayah sana. Masuk wilayah Tapi Blitar. itu hanya untuk mengalihkan. Itu secara baru. Memang di sana juga ada empu. Sama pembuat keris. Ya. Tapi bukan beliau yang asli. Bukan Empu Gandreng yang asli. Bukan. Kalau Gandreng ada di sini. di mana? Dekat. Masih masuk wilayah Malang. Masuk. Ya. Agak tinggi tapi. Lereng Arjuno. Ya. Tadi kan panjenengan bilang apa? Wilayah ini Karangploso ke atas. Naik ya. Naik. Dari Karangploso masih terus. Naik. Mungkin jika sekarang sekitar 14 atau 15 kilo naik. Dari
Sini. Dari Karangploso. Oh, dari Karangploso. Ya, dari situ. Sebelum sungai itu, ada sungai di sana. Itu naik terus sekitar 14 atau 15 kilo. Oh, masih jauh ya? Ya. Itu desa atau memang tempatnya beliau saja yang ada di sana waktu itu? Desa ada, tapi beliau jauh. Masih agak masuk atau mungkin naik lah. Oh, beliau menyendiri? Ya. Artinya tidak ada pemukiman lain di sekitar beliau? Tidak ada Tidak ya? ada. Seperti Padepokan mungkin ya beliau? Ya. Oh. Beliau juga punya seperti mungkin anak didik juga ada. Jantrik ya? Ya. Ada sekitar yang menetap sekitar 20 orang. 20 orang. Ya. Yang lain pekerja atau mungkin masyarakat. Itu jauh dari perkampungan. Ya.